Bismillahirrahmanirrahim. Jebel. Apa itu? Apa itu? Sakarat. Sakaratul maut. Orang sudah talqin mah aman. Tidak akan ketemu malakal maut. Haram ke malakal maut datang. Malakal maut apa? Siapa? Israel. Pencabut nyawa. Pernah dengar malakal maut? Azrail. Apa itu tugasnya? Pencabut nyawa. Kalau bisa keluar sendiri mau dicabut jurig, keluar ke sorangan mau dicabut, nu matet dijajab ke Israfil di jero, ku Azrail di jero, didudut di luar jadi jebeng. Sakarat. Nu terus ditalkin mah muasakara. Demi Allah balik. Bukan nanti talkin itu kembali kepada Allah. Alhamdulillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang Aba Awas. Di dalam video yang telah kita tampilkan tadi, bahwasanya Aba Awas menjamin setiap peserta didiknya, setiap orang yang telah berbaiat ataupun mentalkin dengan beliau, maka orang ini kelak ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, maka dia tidak akan ditemui oleh malaikat maut. Jadi yang akan mencabut nyawa mereka itu bukanlah malaikat maut, melainkan katanya rohnya akan keluar dengan sendirinya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyampaikan sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal. Dan ketika ajal itu telah sampai kepada mereka, maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, dan tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Kemudian di dalam ayat lain Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Apapun makhluknya, siapapun makhluknya, tidak ada pengecualian, mau malaikat, mau syaitan, mau iblis, mau manusia, mau binatang, siapapun yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa itu adalah malaikat maut. Siapapun orangnya, maka pasti akan didatangi oleh malaikat maut. Saya ingin mengatakan dan menyampaikan dalam video ini, ketika Rasulullah SAW ketika beliau wafat di rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau itu mengalami sakaratul maut. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengalami sakaratul maut, ya, ketika malaikat maut mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW, kemudian pun di sana hadir Jibril, sehingga Jibril ini memalingkan mukanya, sehingga Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan wajahmu terhadapku? Apakah engkau jijik melihat wajah saya, wahai Jibril? Kemudian dikatakan oleh Jibril, bahwasanya Jibril mengatakan bahwa dia tidak tega melihat kondisi Rasulullah dalam kondisi sakaratul maut. Dan bahkan ketika itu Rasulullah masih sempat-sempatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau begini beratnya sakaratul maut, jangan timpakan kepada umatku, timpakan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Hal ini bisa nanti dilihat, kisah ini terdapat dalam Maraqi al-Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan begitu beratnya sakaratul maut, hingga Rasulullah bibirnya gemetar. Kemudian terakhir ketika Ali bin Abi Thalib mendekati wajah Rasulullah, ternyata Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Apa yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini? Yang kita bisa ambil dalam peristiwa ini,
sekeliber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Apakah Anda lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Nah, ini ada Abbas mengatakan bahwa siapapun yang telah bertalqin maka haram baginya malaikat maut untuk menjumpainya, untuk mengambil nyawanya. Ini dari mana? Ya, pengajaran ini bagaimana? Ini kita rasa ini adalah pengajaran yang mengajarkan kesombongan. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia di muka bumi ini, tetap saja nyawanya diambil oleh malaikat maut. Nah, Anda siapa? Ya, apakah Anda jauh lebih mulia dari Rasulullah SAW sehingga Anda mengatakan bahwa nyawa Anda akan keluar dengan sendirinya, tidak dengan malaikat maut, tidak dengan dicabutnya oleh malaikat maut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalau memanglah orang-orang itu betul-betul bertariqah, tentunya dia akan menghancurkan sifat mazmumah dalam dirinya dengan zikirnya, dengan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghilangkan sifat mazmumah, sifat yang tercela dalam dirinya, dan kemudian menimbulkan sifat mahmudah, memunculkan sifat yang terpuji di dalam dirinya. Seperti yang kita sampaikan, seperti pepatah mengatakan bahwa kalau padi itu semakin berisi akan semakin merunduk. Orang yang memang betul-betul rekoh, mereka itu akan betul-betul menjadikan dirinya adalah seorang tawadhu, bukan menjadikan dirinya orang yang angkuh lagi sombong. Apa yang disampaikan oleh Abbas itu tentunya ini adalah nada-nada kesombongan, bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari malaikat maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian, dan tugas yang menyambut kematian seseorang itu adalah malaikat maut. Naik haji nggak usah ke Mekah. Para duda dianjurkan cepat-cepat cari hajah yang janda-janda. Kalau naik haji, Abah mesti cari janda haji. Sesat ini guys. Masa naik haji katanya malah suruh nikah sama janda haji? Kalau naik haji berarti para duda-duda jangan cari gadis, cari janda haji. Supaya tiap malam naik haji. Naik haji tuh ya ke Mekah, bukannya malah nikah sama janda. Jandanya haji lagi. Aduh. Itulah makanya Abah gini-gini juga udah 82 tahun ada yang melamar ke Abah. Gadis lagi. Cantik lagi. Usia 19, bayangkan usia 19 tahun. Melamar ke Abah. Dalam video yang kedua ini pun, ya, Abbas mengatakan, lagi-lagi beliau mengatakan, tidak usah naik haji ke Mekah. Cukup bagi mereka yang bujangan ataupun yang duda sekalipun, cukup mencari ibu haji, ya, ibu hajah, sehingga nanti setiap malam bisa naik haji. Ini sudah bisa kita tebak, artinya bahwa Mbah Awas ini menyarankan untuk mencari hajah ini adalah dalam makna, dan isyarat yang disampaikan oleh Mbah Awas ini adalah naik haji setiap malam ini dengan mengawini, dengan menikahi ibu hajah. Artinya seperti itu, ya. Jadi sehingga nanti orang ini bisa naik haji setiap malam, artinya melakukan hubungan suami istri. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, haji adalah rukun Islam yang kelima dan merupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak layak rupanya, tidak layak kiranya syariat Allah dijadikan bahan candaan. Ya, ini kalau kita lihat ada arahnya untuk menjadikan syariat Allah sebagai candaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Ketika ditanyakan kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan, kata Allah, mereka hanya akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan kami hanyalah bermain-main saja. Kemudian katakanlah kepada mereka, kata Allah, apakah dengan ayat Allah, apakah dengan Allah dan ayat dan Rasulnya kamu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, sesungguhnya kamu telah kafir setelah kamu beriman. Jadi mengolok-olok ayat Allah,
mengolok-olok syariat Allah bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Hati-hati dengan menjadikan syariat Allah sebagai candaan. Hati-hati menjadikan ayat-ayat Allah, menjadikan Rasulullah sebagai bahan candaan. Bisa membawa Anda kepada kekafiran. Itu namanya dalam istilah kita adalah istihza. Di dalam Islam namanya itu adalah istihza. Menjadikan syariat-syariat Allah sebagai candaan, maka ini termasuk dalam kekafiran. Kata Allah, tidak usah minta maaf, sesungguhnya kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Hati-hatilah menjadikan syariat Allah sebagai bahan candaan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين